Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mira Jineta dari kelompok 51 KKN Reguler UKDW Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun memberitahu mengenai pemasaran online yang dapat dilakukan di Padukuhan Malangan. Yang akan kita bahas adalah apa sih itu pemasaran online? Nah, pemasaran online adalah praktik memanfaatkan saluran berbasis web untuk menyebarkan pesan tentang merek, produk, atau layanan perusahaan kepada calon pelanggannya. Secara umum, pemasaran online itu adalah aktivitas promosi untuk mengenalkan suatu produk ataupun jasa, di mana proses pemasaran tersebut dilakukan secara online melalui media internet dan juga kecanggihan teknologi. Kemudian ada media pemasaran online. Yang pertama itu dengan menggunakan sosial media ataupun media sosial. Media sosial ini meliputi Facebook, Instagram, Line, Twitter, dan masih banyak lainnya. Mengapa kita menggunakan media sosial sebagai media pemasaran online ini? Hal ini dikarenakan dengan menggunakan media sosial, maka pemasaran sebuah produk akan lebih luas dan tentunya akan mendatangkan lebih banyak pembeli ataupun konsumen. Semisal di Padukuhan Malangan terdapat UMKM penjualan tas. Nah, dengan menggunakan media sosial, kita dapat membuat sebuah akun yang khusus untuk menjual produk-produk itu seperti tas dan lain-lainnya agar pelanggan ataupun orang yang ingin membeli lebih mudah untuk mencari apa yang diinginkannya. Kemudian yang kedua itu adalah marketplace. Marketplace itu meliputi Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lainnya. Nah, dengan menggunakan marketplace ini, maka penjualan kita tidak hanya terbatas dalam satu wilayah saja, tapi kita dapat memasarkan ataupun menjual produk kita ke berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, dengan marketplace ini, kita dapat memajukan ataupun meningkatkan penjualan dan memperbanyak customer yang ada. Mengapa dengan media sosial dan marketplace ini dapat mendatangkan banyak pembeli dan pemasarannya lebih luas? Karena di zaman sekarang, di zaman yang serba teknologi dan di zaman sedang pandemi, orang-orang akan lebih memilih untuk berbelanja ataupun membeli barang melalui online. Nah, dengan adanya media sosial dan marketplace ini, maka akan sangat terbantu untuk memasarkan produk-produk yang ada di Padukuhan Malangan. Kemudian ada keuntungan pemasaran online. Yang pertama itu tidak terbatas ruang dan waktu. Mengapa? Karena dengan menggunakan pemasaran online di media sosial dan marketplace, pelanggan dapat membeli produk yang ada di jam berapapun. Semisal dulu menggunakan toko untuk berjualan, dan toko tersebut pasti memiliki jam buka dan jam tutup. Nah, dengan menggunakan pemasaran online, itu tidak menjadi halangan lagi. Karena pelanggan dapat membeli barang tersebut kapan saja. Dan juga, dengan melakukan pemasaran online, kita dapat menghemat ruang. Karena kita tidak memerlukan toko ataupun gudang lagi untuk penjualan, sehingga dapat mengurangi biaya penyewaan dan dana tersebut dapat dialihkan. Kemudian ada biaya pemasaran lebih mudah. Mengapa? Karena pemasaran tersebut dapat kita lakukan melalui media sosial, sehingga kita dapat meminimalisir biaya operasional karena kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk percetakan dan lain sebagainya. Kemudian ada kemudahan memilih target pasar. Keempat, ada kemudahan mengelola barang. Kelima, pelayanan lebih fokus. Dan yang terakhir, membangun hubungan. Nah, dengan adanya marketplace dan media sosial, kita dapat menjalin relasi dengan pelanggan kita, sehingga kita merasa lebih dekat dengan pelanggan kita. Kemudian ada metode pemasaran. Metode pemasaran ini terbagi menjadi dua, yaitu hard selling dan soft selling. Nah, apa sih bedanya? Hard selling itu yaitu menggunakan metode pemasaran yang bersifat langsung dan gamblang.
Tujuannya adalah agar konsumen terdorong untuk langsung melakukan transaksi. Bedanya dengan soft selling adalah soft selling ini cenderung menggunakan bahasa yang lebih halus dan membuat orang penasaran. Nah, karena penasaran, maka calon pembeli akan lebih tertarik untuk melihat berbagai macam produk yang ada di toko kita, sehingga dia akan bertanya lebih lanjut mengenai kualitas yang ada dari produk kita. Kemudian perbedaannya di durasi penjualan. Nah, jika kita menggunakan hard selling, maka kita menginginkan calon pembeli untuk segera melakukan ataupun membeli produk yang kita tawarkan, sehingga durasi tersebut termasuk ke dalam durasi jangka pendek. Kemudian dengan menggunakan soft selling, lebih berfokus kepada durasi penjualan jangka panjang. Hal ini dikarenakan calon pembeli yang sudah membeli barang kita akan merekomendasikan barang itu kepada teman-temannya. Ini juga termasuk efektif untuk meningkatkan penjualan kita dan memperluas jangkauan konsumen, sehingga durasi penjualan dari soft selling itu termasuk ke dalam durasi jangka panjang. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai pemasaran online. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam materi saya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai materi ini, kami siap menjawab pertanyaan yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.